Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberi ketika di dunia ikhlas karena Allah, memberi ikhlas. Kemudian wasaddaqa bil husna, percaya dengan ganjaran yang Allah simpan untuknya dengan pemberian. Jadi orang ketika memberi, jangan tengok berapa bilangan yang dia beri. Maksud bukan tengok, bukan dia pejamata macam tu, bukan. Tapi jangan menganggap besar pemberian itu dibandingkan dengan apa yang Allah akan beri kepadanya. Kita akan nampak pemberian kita itu kecil berbandingkan kepada apa yang Allah beri kepada kita. Oleh sebab itu bagi tahu, orang yang memberi ikhlas karena Allah, lalu percaya dengan balasan yang Allah akan bagi kepada dia. Ini perlu ada kepada orang yang memberi. Dia tahu apa yang dikeluarkan bukan pergi kosong, tapi ada balasan. Bukan hanya sekedar balasan, balasannya jauh lebih besar berbandingkan apa yang dikorbankan. Apakah yang boleh didapat atau difahami oleh orang yang berkeyakinan demikian? Dia akan melihat pemberiannya kecil berbandingkan kepada apa yang didapat. Macam orang nak umpan ikan besar guna ikan kecil untuk mengumpan umpan yang lebih besar. Adakah kita, sayang umpan aku dimakan oleh dia? Dia dapat yang lebih besar. Demikian orang kalau bersedekah, tengok apa yang lebih besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada orang yang memberi ikhlas dan juga berkeyakinan kalau akan dibalas selama ada hidup di dunia, akan dipermudahkan urusannya oleh Allah dalam berbuat amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasanu yassiruhu lil yusra, akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang mudah daripada amal-amal yang saleh. Wa sayujannabuhal atqa, Allah akan menjauhkan orang yang bertakwa daripada neraka. Siapakah mereka orang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang dia menyedekahkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Ya Allah, Allah bagi tahu sudah kepada orang yang suka bersedekah, jadikanlah sedekah itu untuk membersihkan diri, bukan nak tengok sebanyak mana aku dah bantu kepada orang. Untuk kasih bersih diri, kita yang ambil manfaat, yang memberi mendapatkan manfaat. Yu'ti malahu yatazakka, memberikan harta kepada orang untuk membersihkan, seakan-akan orang yang menerima itu menjadi sebab kebersihan kepada dirinya. Yang kalau dia tak bagi kepada orang, macam mana kau nak bersihkan diri? Supaya apa? Supaya dia terelak daripada tergelincir al-man. Apakah al-man itu? Mengungkit-ungkit ihsan yang diberikan kepada orang lain. Ada 3 golongan yang orang tidak dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat. Di antaranya adalah orang yang beri kepada orang lain mengungkit-ungkit. Tiap jumpa aku bagi kepada engkau, tiap jumpa aku bagi kepada engkau. Ada tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam memberikan, kita yang mendapatkan untung, kebersihan. Apakah kebersihan dimaksudkan? 1, kebersihan hati daripada sifat kedekut. Yang kedua, kebersihan harta untuk supaya barakah, karena kalau diinfakkan kepada orang lain, infak itulah yang menjadi benteng kepada harta kita. Jembatan kedua guys, jembatan kedua gantung. Ada 9 manfaat paling tidak saudaraku simak yang bisa kita dapatkan dari sedekah. Yang pertama, sedekah itu akan mensucikan jiwa, akan membuat jiwa ini jadi bersih, jadi baik. Kalau hati keras, banyak malas berbuat ibadah dan malah terbuka pintu maksiat, maka sedekah salah satu pintu utama untuk mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim.
ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka, hai Muhammad, dan dengan zakat atau sedekah itu engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan watu zakihim dan mensucikan jiwa mereka adalah membersihkan dosa-dosa mereka, melapangkan dada-dada mereka, serta membukakan semua pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada Sang Pencipta Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, mengingatkan kepada kita kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Kalau sedekah yang dikeluarkan akan mendatangkan kebahagiaan, dan kalau tidak dikeluarkan justru akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Dalam surah Ibrahim ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Al-ayah. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hai Muhammad yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah merasa memiliki iman kepada Allah, Allah memanggil kita semua. Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertolongan.